Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang yang insyaallah barakah. Kita berhimpun sejenak waktu untuk saling menguatkan di antara kita, menjaga istiqomah kita di dalam amal soleh kehidupan sehari-hari. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ada satu momentum cerita yang cukup menarik yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis-hadis yang sahih dalam beberapa kitab musnad, baik Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, menyebutkan tentang cerita Nabiullah Ibrahim ketika beliau mengunjungi putranya Ismail yang sudah sejak lama beliau berpisah, di mana kedatangan beliau pertama adalah ketika sekitar usia beliau 13 tahun. Saat itulah Allah uji beliau untuk menyembelih. Lulus ujian, beliau kembali ke Palestina hingga kemudian terdengar kewafatan dari istri beliau yaitu Siti Hajar yang dalam kisaran umur dalam beberapa riwayat 90 tahun. Jadi kira-kira Nabi Ibrahim berkunjung dari Palestina ke negeri Mekah mengunjungi putranya yaitu Nabiullah Ismail sekitar umur 90-an. Usia yang tidak muda lagi untuk melakukan sebuah perjalanan jauh dari negeri Palestina ke Mekah. Tidak pakai pesawat, tidak menggunakan bis ber-AC, tapi datang mungkin dengan onta, terik matahari yang begitu panas, membakar luar biasa, datang dari Mekah untuk mengunjungi putranya, Nabiullah Ismail, tentu setelah usia dewasa dan beliau telah berumah tangga. Sesampainya di Mekah, beliau sampai di rumah putranya, beliau tidak dapati putranya di rumah, sedang dalam bekerja. Ditemuinya lah, yaitu istrinya. Ketika diketuk pintunya, lalu terdapat seorang wanita. Yang ini tentu adalah istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu kemudian ditanya, di mana suamimu? Suamiku lagi sedang dalam atau lagi bekerja. Lalu bagaimana keadaanmu? Maka sang istri mengatakan, berat, tidak nyaman, susah kami mengalami kehidupan ini. Maka intinya keluhan demi keluhan dilontarkan dari sang istri ini. Hingga kemudian beliau berpamitan, tidak lagi sempat bertemu dengan putranya, jauh-jauh nggak ketemu putranya, sambil mengatakan, tolong sampaikan salamku kepada suamimu dan berikan pesan kepadanya, rubahlah palang pintunya. Rubahlah palang pintunya. Lalu kemudian setelah Nabiullah Ismail pulang, beliau pun mendapatkan berita dari beberapa tetangga-tetangganya. Betulkah ada tamu? Benar. Ada orang tua. Sebutannya hanya dia ada orang tua saja. Orang tua. Yang konotasinya orang tua ini tentu
tidak positif orang tua yang sudah mungkin tua. Dan apakah ada pesan untukku? Benar. Dia berpesan untuk mengganti palang pintunya. Maka kemudian Nabi Ismail mengatakan, dia adalah ayahandaku. Ayahandaku. Dan pesannya untuk menceraikanmu. Maka aku ceraikan engkau dengan baik-baik. Subhanallah. Selang beberapa waktu, kembali Nabiullah Ibrahim berkunjung. Dan Nabiullah Ismail sudah menikahi wanita yang lain. Wanita dari kabilah Jurhum, yaitu kabilah yang ternama ya, di bangsa Arab. Ya, kemudian di dalamnya ada kabilah Quraisy dan seterusnya. Ketika kemudian datang, beliau pun tidak mendapati lagi Nabiullah Ismail. Diketuk pintu, dibukanya. Ada seorang wanita dengan sangat sopan, sangat lembut. Dia kemudian bertanya, "Assalamualaikum, di mana suamimu?" "Suamiku lagi sedang bekerja." "Bagaimana keadaanmu?" Maka dia mengatakan penuh dengan kelembutan, "Suamiku, keadaanku sangat baik, sangat nyaman, nikmat ya. Apa yang kalian makan?" "Aku makan daging." "Lalu apa yang kau minum?" "Aku minum air putih." Subhanallah. Makanannya hanya daging dan air putih. Tetapi serasa makan bermacam-macam makanan. Beliau menyatakan penuh dengan kenyamanan. Maka Nabiullah Ibrahim pun mendoakan, mudah-mudahan Allah berkahi dagingmu dan juga air minummu. Kemudian beliau beranjak pergi sambil memberikan pesan, "Tolong sampaikan salam kepada suamimu dan beritahukan pesanku, jaga palang pintumu." Hadirin rahimakumullah, Nabi ketika menceritakan ini tentu menjadi banyak pesan, petunjuk bagi kita bersama. Di antaranya yang kita dapatkan dari pelajaran ini, pentingnya dan keutamaannya dari sifat qanaah. Sifat qanaah yang tergambar dari istri beliau yang kedua. Begitu qanaahnya. Dan orang ketika mendapatkan qanaah maka telah diberikan oleh Allah kekayaan. Kaya bukan karena harta, tapi kaya itu adalah karena hati. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat untuk memberikan nasihat kepada kita. Jangan sampai la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau memalingkan, janganlah engkau memanjangkan pandanganmu kepada kenikmatan yang aku berikan kepada sebagian dari saudaramu. Nah, sebagai sebuah perhiasan dalam hidup. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ayatnya ini di surat Toha. Kemudian Allah tutup, rizki Tuhanmu itu lebih baik dan juga lebih kekal. Adalah ayat untuk menancapkan kepada kita rasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan pernah qanaah ketika pandangan mata kita terhadap dunia orang yang lebih daripada kita. Maka terhadap dunia pandanglah yang lebih rendah. Pandanglah yang lebih rendah daripada kita, tentu akan lebih mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian membawa pesan Nabiullah Ibrahim ketika melihat kenapa istrinya yang pertama tidak pandai bersyukur, tidak qanaah dalam hidup. Dan orang kalau tidak qanaah, selalu dia tidak akan pernah puas. Selalu dia merasa tidak bahagia. Sebaik apapun keadaannya, orang kalau tidak punya qanaah, pasti selalunya mengeluh. Keluhan demi keluhan, kurang ini, kurang ini. Padahal kalau kita mau jujur melihat apa yang Allah karuniakan kepada kita, jauh lebih banyak daripada apa yang kita risaukan. Yang ada belum tentu disyukuri, yang nggak ada terus dirisaukan. Itulah keadaan orang yang tidak pandai bersyukur. Maka hidup qanaah adalah menikmati dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan membahagiakan hidup. Tapi kalau kita sudah mata ke kanan ke kiri, melihat rumput tetangga kita lebih hijau daripada kita, ini penyebab utama kurang bersyukur. Akhirnya prasangka buruk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tidak akan pernah bahagia.
Kalau demikian. Dan ini yang menjadi penyebab pula pesan Nabiullah Ibrahim kepada putranya untuk istri yang kedua. Rasa konaannya, makan hanya daging sama air. Makannya daging sama air. Nggak pakai biji-bijian, nggak pakai lauk pauk, nggak pakai macam-macam. Satu jenis ya. Tapi syukurnya luar biasa. Ketika ditanya sama bapak mertuanya, oh subhanallah, nikmat, nyaman. Dikiranya nikmatnya itu berbagai macam fasilitas. Mertuanya tanya, apa yang kau makan? Makan daging. Masya Allah. Daging terasa nikmat bagi orang yang bersyukur. Tapi meskipun macam-macam ini hidangan makanannya, bagi orang yang nggak pandai bersyukur, tetap saja kurang. Begitulah hati orang yang disiksa oleh Allah karena perasaannya sendiri. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk terus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin, tutup aib. Tutup aib. Karena apa? Karena istri yang pertama ketika mertuanya datang, dia memberikan sifat siapa yang datang? Orang tua. Orang tua. Yang tentu konotasinya kurang memberikan penghargaan. Berbeda dengan istrinya yang kedua ketika datang. Ya tadi ada orang yang penuh dengan wibawa. Datang kepada kami. Lalu kemudian menyampaikan pesan dan mengucapkan salam kepadamu. Ternyata pesannya satu. Kalau pesan yang pertama, diceraikan. Pesan yang kedua, jaga palang pintumu. Agar aku menjagamu. Menjagamu, jangan kau ceraikan istrimu ini. Subhanallah. Maka aib ini mestinya kita jangan dibongkar, hadirin. Rahimakumullah. Lebih-lebih aib orang tuanya. Mertuanya sekalipun, mertua sama dengan orang tua. Maka dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala gandeng antara kerabat karena nasab dan kerabat karena kemertuaan. Wa ja'alahu nasaban wa sihra. Dan kami jadikan mereka itu nasab dan sihr kemertuaan. Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan disejajarkan antara orang tua senasab, sekandungan, sedarah daging, dan juga kemertuaan sejajar sama, menunjukkan posisinya sama. Bahwa memuliakan mertua sama dengan memuliakan orang tua. Menghinakan mertua maka sama dengan menghinakan orang tua sendiri. Maka kalau kemudian orang tua kita pintu surga, mertua kita juga pintu surga bagi kita. Tidak ada perbedaan. Oh, dia kan mertua saya, bukan orang tua saya. Orang tua kita juga dia. Sama posisinya. Jangan pula kita menganggap dia mertua, lalu dianggapnya orang lain. Tapi anaknya kita nikahi. Masya Allah. Hadirin, sama posisinya. Maka memuliakan mertua sama dengan memuliakan orang tua. Tapi istri Nabi Ismail yang kedua tadi, ketika datang penuh penghormatan. Ada orang tua yang sangat wibawa datang kepadamu lalu memberikan pesan. Ini menunjukkan kebaikannya, buka kebaikan-kebaikannya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini diantara adab. Termasuk juga adabnya adalah hadirin rahimakumullah, selain menutup aib, memuliakan mertua, bahwasanya boleh-boleh saja, tapi tidak selalu mutlak. Tidak mutlak. Mertua atau orang tua memberikan saran. Apakah untuk menceraikan atau untuk menetapkan pernikahan. Insya Allah ini satu di antara pertimbangan. Maka bagi anak kita terhadap orang tua kita, kalau mereka memberikan masukan, tentu masukannya boleh kita terima. Sebab apa? Redhonya mereka, redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya mereka, cintanya Allah. Murkanya mereka, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Allah Ismail ketika disarankan, ganti palang pintumu. Diganti. Tidak peduli apakah beliau masih mencintainya atau tidak. Tapi karena itu saranan orang tua. Dan beliau ingin mendapatkan redhonya orang tua. Namun demikian para ulama katakan, mesti kita lihat dulu. Kalau kira-kira sarannya, arahannya bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita laksanakan. Maka ini tidak secara mutlak.
tapi patut menjadi sebuah pertimbangan. Kalau andai kata orang tua kita nikahi dia atau ceraikan dia, maka patut menjadi salah satu pertimbangan. Untuk apa? Kita lihat, kita takar ini. Kira-kira sesuai dengan syariat enggak? Kalau andai kata memang bertentangan dengan syariat, karena mungkin akhlaknya buruk, karena mungkin menzolimi, atau bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya. Sebab memang dia telah mendurhakai Allah. Misalkan pasangannya tidak sholat, tukang judi, main tampar, main tonjok, suka menzolimi keluarganya, gak ngasih nafkah misalkan. Lalu mertuanya mengatakan, udahlah kau cerai aja lah, cari yang lain daripada yang begitu. Boleh saja menjadi sebuah pertimbangan. Karena apa? Ada pertimbangan syariat yang mendukung. Tapi kalau misalkan ini pasangannya baik-baik saja, tidak ada apa-apa, hanya misalkan dia kurang memberi, misalkan pelit terhadap mertuanya, akhirnya mertuanya benci. Nah, tentu perkara seperti ini masih kita bisa diskusikan. Tidak mesti harus kemudian kita taati secara mutlak kalau sekiranya mereka itu telah menunaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun cerita ini menjadi salah satu di antara poin. Boleh saja arahan dan bimbingan orang tua itu patut menjadi sebuah pertimbangan. Oleh sebab apa? Ridhonya Allah tergantung redha mereka, murkanya Allah tergantung kemurkaan mereka. Maka ketika kita mampu untuk menselaraskan, dapat redhonya orang tua pun dapat redhonya Allah, insya Allah kebahagiaan dan keberkahan di dalam kehidupan kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan petikan cerita yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung mampu kita ambil hikmahnya dan pelajarannya sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.